Jadi gini Mas Hamdan, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai aja, nggak perlu. Tapi kan ya. ini Apa? punya saya. Oh iya ta? Iya. Jadi gimana ini? Ini channel Anda atau channel saya ini? Tapi nanti collab ya. Collab. Tolong di subscribe juga punya Mas Andre. Apa Ya, namanya? Rudi Tabuti. Rudi Tabuti. Iya. Dan saya tetap ya namanya. Apa kamu namanya? Ya Hamdan Muafi, tapi Hamdan subscribe-nya udah 2000. Itu Halo, gimana? Pak. Gimana ceritanya bisa sampai setinggi itu subscribe-nya itu? Kok Dulu sih hebat? hobi, bukan hobi sebenarnya, ikut-ikutan teman. Nggak beli subscribe ya? Enggak lah, Oh, murni enggak. itu Oh, semua murni, ini. murni. Waktu itu Hotman Paris lagi viral. Oh, Hotman lagi Akhirnya viral. saya ngepost punya Hotman Paris, nambah terus subscriber. Oh gitu. Oke, Mas Hamdan. Sekarang Gimana, yang mau gimana? tanya ini saya Pak Mas Hamdan ini. Kayak kemarin ya, podcast kemarin itu cerita-cerita masa kecil. Oh, iya. Saya juga punya pengalaman dan Mas Andre juga punya pengalaman. Oh iya iya iya. kan? Iya. Nah, gimana? Saya punya pengalaman ya di kampus. Karena Oh kita akan bicara tentang kisah-kisah pada saat di kampus berarti. tuh, Oh gimana? kalau ceritanya? soal kerja saya kira profesi sudah sama ya. Oh iya. Profesi sudah sama. Oke oke. Tapi kalau soal pengalaman di kampus sampean dan juga saya itu punya beda. Oh iya punya cerita Saya- masing-masing. Jurusan apa Mas Hamdan? Saya di filsafat. Wih dalam Mbak filsafat itu. Tapi kerjaannya justru saya berbeda sekarang. Filsafat di bidang sekarang ini Sekarang bidangnya apa kerjanya? ya kayak kutukannya editor, apa segala macam lah pokoknya saya kerjakan lah. Pernah juga ya ngojek. Oh ngojek sebentar. Kenapa milih jurusan filsafat? Aslinya sih kalau mau jujur awalnya kan ada di kampus itu ada 3 pilihan. Bentar. Sebelum cerita filsafat, kampusnya di mana dulu? Nggak ngampus. Enggak, maksudnya kuliah di mana? Emang nggak, ya ini pertama. Loh lah ya jurusan filsafat, Oh. kampusnya di mana? Ya di sini semua tak taruh di sisi. Akan di kampus itu kalau saya jalurnya jalur mandiri. Ya aku kasih ada- tahu dong ke penonton. Ya, Kampusnya itu di mana? Mas Hamdan UIN kampusnya di Sunan mana? Ampel, Surabaya. Oh, UIN Sunan Ampel atau Surabaya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Oh Dekat iya, kok iya, dari iya. sini. Yang pinggir jalan deket sini ya. Yang gede banget itu ya. Batubara, betul. Uh. Di Jalan Ahmad Yani. Oke. Terus gimana cerita lanjut? Itu saya kan ada 3 pilihan. 3 pilihan. Oke. Pertama jurusan komunikasi. Komunikasi. Nah itu yang paling saya minat. Terus kedua Oke. jurusan HI Hubungan Internasional. Oke, ada 2. Nah yang terakhir itu ini apa? yang keterima di filsafat. Loh, berarti ini karena keterima bukan karena pengen. Ya sebenarnya kan melengkapi aja. Soalnya kan ada 3 pilihan. Iya. Nah itu saya bingung mau taruh Oke. di apa ya. Ah. Apa jurusannya? Ya wis saya milih filsafat. Lah ya. Jadi karena 3 pilihan itu, Filsafat agama. pilihan pertama apa? Ya komunikasi. Komunikasi. Kedua, HI Hubungan HI. Terus Internasional. ketiga adalah filsafat. Lebih spesifiknya di studi agama. Oh, filsafat studi Ya, agama. kayak ini ya lah, Iya, iya. agama-agama tentang Oh, filsafat. oke. Jadi kalau bicara soal filsafat ini, apa yang sudah Mas Hamdan dapatkan? Karena ini Apa ya? jurusan yang lumayan ya apa ya bahasanya? Kalau dibilang Istilahnya keren gitu ya, filsafat. Enggak. keren sih keren, cuman saya kurang tahu ini. Oh, iya. Akan jadi apa secara filsafat ini? Kalau hukum kan, kalau misalnya contoh hukum kan jadi pengacara. Betul. Terus kalau misalnya dia ekonomi jadi mungkin akuntan. Kalau dia jadi jurusan desain jadi desainer. Nah kalau filsafat jadi apa ya? Lebih ke apa ya? Kalau lihat di alumni saya itu lebih ke ini. Bukan mendeskripsikan filsafat ya, tapi Enggak. pengen tahu jurusan filsafat itu jadi apa ke depannya. Setahu saya kakak-kakak saya yang sudah berlalu itu Iya. kayak jadi pemikir, nggak selesai. Kok pemikir? Nggak usah jadi filsafat tuh dari kita kecil tuh udah mikir terus loh. Lah gitu. iya, tapi mikirnya Ngapain harus itu masuk filsafat kalau hanya untuk mikirnya itu lebih kompleks. Contoh. Bahkan di jurusan saya itu banyak yang apa ya, jadi wartawan, jadi pedagang, semuanya pokoknya digeluti. Iya, maksudnya Mikirnya di situ semua. hubungannya filsafat sama jadi pedagang, jadi enggak, maksudnya jadi apanya itu saya Profesi belum, kerjanya. Iya, profesi kerjanya. Tapi kalau saya lihat di ini ya kayak lebih ke nirlaba, kayak ke organisasi massa gitu. Kayak ikut organisasi kemanusiaan ada. Lebih ke situ semua. Oke. Nah, terus berarti Kayak penyuluhan. sebentar, selama kuliah di jurusan filsafat ini pelajaran-pelajaran apa aja yang Ya dikasih? semua filsafat. Enggak, contoh. Jadi biar Agama ya juga enggak ada. semua teman-teman di sini tahu nih, enggak mau istilahnya subscribernya Mas Hamdan ini tahu ataupun
teman-teman di luar sana tahu apa sih yang dipelajarin di dalam ilmu filsafat di kampus UIN itu? Ya tentang keberadaan manusia dari awal sampai sekarang. Itu gimana Keberadaan manusia. Gimana manusia itu berpikir sejauh ini. Ya pokoknya filsafat agama, filsafat barat, filsafat ilmu itu semua saya pelajari. Oke. Tentang agama-agama di dunia gitu. Oke, ada lagi yang lainnya? Ya lebih spesifiknya di situ, cuma ada matkul yang kayak membahas jurnalis juga ada, dakwah juga ada. Oh, berarti filsafat ini lebih ke Islamnya. Agama berarti? Berarti jurusan agama. Studi agamanya. Suka dukanya apa? Selama jadi jurusan filsafat ini? Saya pernah, ini papi saya harus dipelajari, pernah ceramah di gereja. Dan itu Ceramah di gereja? Iya, diundang. Pas hari Natal waktu itu. Sebentar, kapasitas Anda bicara di gereja itu apa? Karena studi agama itu apa ya, lebih singgungan antar agama, bukan singgung debat ya, tapi mempelajari agama ini, agama Sebentar, ini. ini filsafat Islam, tapi bicara malah di gereja. Enggak, itu Ngapain? sebagai undangan aja. Oh, undangan. Karena Terus? kenal ini ya toleransinya dalam. Oke, Saya cuma undangan sambutan aja, perwakilan dari mahasiswa. Waktu itu saya sebagai ketua HMP. HMP itu jurusan saya. Oh, berarti Mas Hamdan ini aktif ya selama di kampus dulu aktif. Organisasi memang dari semester pertama sudah ini loyal banget. Oh, jadi aktif berorganisasi mulai dari semester pertama masuk kuliah sampai sekarang udah lulus. Berarti sempat jadi pembicara di gereja juga ini. Dan itu gimana kesannya itu waktu pertama kali saya ceramah sempat diviralkan apa ya istilahnya pembaptisan massal. Karena teman-teman saya udah pakai kerudung, pakai apa segala macam pokoknya. Terus akhirnya ada media memprovokasi bahwa di kampus saya itu ada pembaptisan massal. Karena yang hadir di gereja itu ya ada yang pakai kerudung, dikira teman saya. Dikira teman Mas Hamdan itu jadi baptis massal, misionaris gitu ya berarti. Iya, misionaris, pengkristenan lah bahasanya. Heboh waktu itu saya. Sampai sini. Oh, beneran itu sampai booming di kampus. Sampai dekan turun tangan waktu itu. Di mana kronologi? Sudah bener-bener jalurnya masa harus ke gereja itu kan udah saya beda. Posisi waktu itu diundang hanya sebagai saya dibicara kesan-kesannya bagaimana selama ini. Oh, kesan. Bukan apa ya, bukan bicara soal agamanya bukan. Jadi hanya sebagai istilahnya ritualnya dipelajari. Kan saya juga mempelajari sosiologi, antropologi agama. Oh, berarti filsafat ada seperti itu ya. Budaya juga ada. Terus nggak bahas persoalan apa ya? Soal keyakinan, debat Yesus enggak. Oh, enggak. Ngapain loh, saya nggak jago juga debat kayak gitu. Jadi bukan mendeskripsikan sebuah agama ya, tapi memang Mas Hamdan. Justru saya banyak orang-orang teman saya Kristen. Oh iya, jadi Mas Hamdan di sini tujuan ke gereja itu hanya untuk bersilaturahmi lah sebenarnya ya. Istilahnya. Okay. Cuma waktu itu ketepatan Natal liburan waktu itu di kampus saya. Iya. Terus gimana lagi Mas Hamdan? Suka dukanya selama jurusan filsafat? Karena jurusan filsafat ini unik. Iya, jadi gimana? Apa lagi kira-kira? Apa ya? Saya justru di jurusan itu nggak terlalu mempelajari serius benar, tapi kegiatan saya itu justru banyak di luar. Kayak saya juga pernah jadi wartawan. Oh. Sebentar. Karena memang basic saya itu memang pengen fokusnya di kayak reporter, wartawan, dunia jurnalis lah bahasanya. Oh, jadi cita-cita. Makanya pilihan pertama itu komunikasi tadi. Ya, akhirnya nggak kesampaian masuk filsafat. Kalau boleh tahu nih, cita-cita Mas Hamdan sebenarnya apa? Cita-cita dari kecil, pilot kah, dokter kah? Astronot. Itu kan cita-cita kecil. Atau jadi maling. Dan sekarang berubah ketika mau kuliah. Mau kuliah. Ya itulah namanya. Jadi astronot. Astronot. Oke. Ya, pengen terbang ke angkasa, lihat Mars. Oh, lihat Mars. Ya. Jadi kalau bicara soal tadi Mas Hamdan bilang. Tapi ini bahas masalah kecil lah. Masa kecil lah. Enggak, bukan masa kecil. Ini bicara soal cita-cita kan. Jadi Mas Hamdan nggak kesampaian mau jadi astronot. Berarti sekarang kuliah di filsafat. Terus kemana nih tujuannya nanti? Tapi kalau saya setelah kerjanya malah jadi editor. Lah iya. Makanya setelah SMA hidup Anda banyak nggak nyambung. Banyak nggak nyambung ya.
Makanya setelah SMA berubah lagi pengen jadi wartawan. Setelah wartawan, setelah mengalami pengen jadi orang politik karena background saya, senior saya juga orang-orang politik. Sekarang malah jadi pengen orang politik. Oh. Makanya saya lebih ke ini profesi pencarian. Ya. Makanya nggak jelas kan. Editor. Kerjaan editor. Apa ketawa itu? Kerjaan editor. Habis itu kuliah jurusan filsafat. Habis itu cita-cita dulu awalnya wartawan, sekarang jadi pengen masuk politik. Iya, nggak lurus ya, nggak satu bidang. Iya, zigzag jalan hidup Anda ini ya. Makanya saya banyak pengalaman. Oh, banyak pengalaman. Jadi itu kalau selama perjalanan hidup ini sekarang nih, sampai detik ini, masih kepengen nggak sih berubah lagi atau emang sudah punya tujuan yang? Enggak sih, lebih ke ini, mau nikah aja. Mau nikah? Kayak Tio itu kan nikah muda, saya pengen nikah ngumpulin uang, nikah. Sekarang umur berapa Mas Hamdan? 24. 24. Kenapa sudah buru-buru pengen nikah? Nggak tahan? Ya namanya waktu. Jangan kebanyakan lihat Jav, Mas. Enggak, maksudnya enggak. Ya teman-teman saya itu kan teman-teman saya masa kecil itu sudah nikah semua. Oh, gara-gara teman udah nikah duluan semua terus jadi pengen. Terus orang tua juga sudah nikah aja gitu. Oh, enggak, udah punya beban aja. Oh, ya udah. Sudah dong. Udah punya pacar? Daripada yang lain jomblo. Oh, udah punya pacar sekarang berarti? Sudah. Pacarnya berapa? Cowok, cewek? Satu lah, dikira itu. Itu kalau Mas Andre gimana? Apa? Selama kuliah di mana dulu? Kalau saya kuliah tuh dulu saya di Stikom Surabaya. Wow. Saya jurusannya swasta itu ya? Yes, swasta. Saya jurusannya multimedia design. Oh, emang ini ya? Ya, multimedia bidangnya design. Lah ya. Sampai sekarang. Ya, alhamdulillah seperti itu. Saya jurusannya berapa tahun di Stikom dulu? Stikom dulu 4 tahun. Ya kan D4, normal D4. Oh, diploma? Iya, diploma. Diploma tapi D4, setara S1. Oh, yang D3 yang SMK ya? Iya, SMK-nya. Oh, enggak lah. Enggak, kayak model bukan ya? Bukan, D4 itu setara S1. Enggak D3-nya? D3-nya enggak ada. Enggak ada, D4 langsung. Ada juga yang D3 itu ya? Oh iya ada. Kalau saya dulu jurusan saya seperti itu. Tapi kalau D4 statusnya sama dengan S1? Sama, statusnya sama. Di Dikti itu sama, S1 dengan D4 itu sama. Seperti itu Mas Hamdan. Terus setelah itu, ini di sana gimana? Aktif juga di kalau selama jurusan saya kuliah ya nggak beda Jawa. Aduh, suaranya masuk semua. Nggak apa-apa ya, itu tim saya semua. Halo semua apa terus jadi saya jurusan itu di D4 komputer multimedia itu banyak belajar macam-macam lah ya. Mulai dari IT enggak, lebih dibilang penerapannya itu banyak ke technical di area-area multimedia. Misalnya kita bicara soal website, bicara soal tapi sekarang potensial image, gitu ya. Oh iya, misalnya kita bicara olah gambar, model 4.0 itu. Iya, industrinya makin lebar. Jadi kebanyakan sih kalau saya dulu ambilnya pengkhususannya ke videografi. Akhirnya sampai sekarang saya banyak istilahnya berkecimpung di dunia tahun berapa entertainment itu? Lah. Itu saya lulus tahun 2014. Lulus. Iya, 2014. Langsung kerja di wartawan. Saya dulu waktu zaman kuliah sudah sering ikut syuting maksudnya bikin film-film pendek, sering bikin di Surabaya. Yes, di Surabaya. Kemudian saya sempat magang dulu awalnya di Kompas TV Surabaya. Wow. Saya magang di sana, kemudian berapa bulan? Cuman 3 bulan, habis itu diajakin terus. Jadi akhirnya part time. Akhirnya jadi tugas kelupaan, Mas. Sampai kelupaan maksudnya lupa kampusnya. Kebanyakan kerja. Oh, sampai lulus tapi ya? Enggak, tapi tetap lulus sesuai dan tepat waktu. Sarjana lah maksudnya. Sarjana tetap dong. Oh, gitu. Jadi lulus dari sana dari itu 2015 sampai sekarang 2021, Mas. 7 tahunan. 7 tahun, sekitar 7 tahun. Jadi lulus dari sana baru langsung terbang ke Jakarta itu tadi lah, gitu. Pernah di Jakarta juga? Pernah. Berapa tahun? Saya di Jakarta 3 tahun lebih. Dari 2014 itu langsung. Iya, jadi karena ada teman di sana, kebetulan dia banyak lah. Kita dulu kan hobi nongkrong, hobi kongko-kongko, hobi ngopi.
hobi sharing dan kawan-kawan sebagainya. Jadi ya itu sih penting karena memang kita buat generasi muda itu harus perbanyak channel dan pengalaman. Oh iya dong. Kayak Mas Hamdan jadi wartawan itu kan. Saya wartawan cuma 1 tahun. Wartawan lapangan tapi. Wartawan di media apa itu? Ya media web itu web portal berita. Oh iya. Sama sih pengalaman saya juga dulu waktu itu langsung Jakarta, waktu itu saya di Antv Jakarta seperti soalnya itu. Di kampus juga saya gabung di LPM. Ada juga organisasi kayak PMII. Pokoknya banyak itu. Apa yang membuat Anda sangat suka sekali ikut organisasi? Kalau nggak salah dengar katanya sempat ada kasus ya dari Mas Tio cerita ini, Mas. Anda dapat kasus, Tio, iya. Anda menjadi pelopor terjadinya suatu insiden di kampus. Coba ceritakan. Justru saya kalau cerita dari awal itu semester 3 saya pernah hampir mau di DO. Wah, ini. Semester 3. Gara-gara ya DO. Jadi mahasiswa di DO ada 2. Kalau hampir. Mahasiswa di DO itu ada 2. Biasanya karena nggak kuat bayar sekolah. Terus sama kebanyakan tingkah. Iya. Mas Hamdan yang mana?